Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rustam Awad, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Saya mengajar di program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dayanu Iksanuddin, Bau-Bau. Saat ini saya mengikuti Serdosmart 2021 gelombang 4. Perkenankanlah saya untuk mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat. Berikut beberapa pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan diantaranya adalah pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Wanipanepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 8 September 2016. Dalam penyuluhan tersebut, saya menyampaikan bahwa warga yang ada di Kelurahan Wanipanepa perlu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada sehingga tidak tergerus oleh modernisasi. Kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu masyarakat perlu kiranya diwariskan dari generasi ke generasi sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya melakukan penyuluhan mengenai pendidikan anak dalam keluarga nelayan di Kelurahan Wanipanepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 15 Desember 2016. Sebelum melakukan penyuluhan, saya melakukan observasi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, sebagian anak nelayan belum memperoleh pendidikan yang layak. Dalam penyuluhan tersebut, saya menyampaikan bahwa pendidikan keluarga mengharuskan kepada setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga dalam mencari suatu pendidikan sehingga terjadi proses belajar, saling ada keterkaitan antara orang tua di rumah dan guru di sekolah. Di saat seperti ini, orang tua menjadi pemeran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, dalam memberikan pengaruh kepribadian anak untuk memperoleh segala bentuk kemampuan dasar maupun yang berkaitan dengan intelektual, sosial kekeluargaan, bahkan penyaluran emosionalnya yang dipelajari dari ayah, ibu, dan anggota keluarganya. Selain itu, saya melakukan penyuluhan tentang membangun generasi melalui pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Wanipanepa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 16 Maret 2017. Dalam penyuluhan tersebut, saya menyampaikan bahwa untuk melahirkan manusia unggul diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa. Dalam hal pendidikan, maka pendidikan harus dimulai sejak usia dini sebagai program kebijakan yang mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidik dasar, pendidik menengah, dan pendidik tinggi. Untuk itu, diperlukan arah dan substansi pendidikan, yaitu
pendidikan sebagai suatu investasi masa depan bagi masyarakat suatu bangsa tidak hanya sekedar dinikmati dan didapatkan dalam kesempatan ala kadarnya untuk bisa baca, tulis, dan hitung sebagai suatu pemerataan pendidikan yang didapatkan dan dinikmati itu haruslah pendidikan yang berkualitas dan memiliki keunggulan sehingga menjadi bekal hidup dalam menghadapi tantangan global yang keras dan kompetitif. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Budaya. Penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Kobula, Kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau pada tanggal 23 November 2017. Dalam penyuluhan tersebut, saya menyampaikan bahwa diperlukan upaya, strategi, dan kerjasama dari berbagai pihak untuk melestarikan kebudayaan beserta nilai-nilai luhur yang dapat dirujuk untuk membangun karakter dan moral generasi muda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan merupakan salah satu unsur sentral bagi suatu bangsa, karena melalui kebudayaan, identitas dan jati diri suatu bangsa dapat terjawantahkan. Tidak hanya itu saja, pelestarian dan pemajuan budaya dapat memberikan banyak dampak positif bagi suatu negara, karena banyak negara yang telah mengangkat tradisi, narasi, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya untuk memperkuat perekonomian dengan cara mengembangkan industri pariwisata di sektor ini. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul Nilai Penting Benteng Keraton Buton. Kegiatan penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau pada tanggal 4 Januari 2018. Dalam penyuluhan ini, saya menyampaikan tentang potensi yang dimiliki oleh Keraton Buton. Potensi sumber daya budaya di Keraton Buton perlu dimanfaatkan sehingga bernilai untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik bagi masyarakat sekitar, lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat pentingnya tinggalan yang ada di Keraton Buton, maka diperlukan suatu manajemen sumber daya budaya dengan memperhatikan kaidah pelestarian. Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder perlu bersama-sama dalam melestarikan sumber daya budaya yang ada di Keraton Buton. Berbagai potensi yang ada di Keraton Buton perlu diketahui nilai pentingnya sebelum dikembangkan. Analisis nilai penting sumber daya budaya menekankan pada sumber daya budaya itu sendiri. Hal ini berbeda dengan analisis potensi yang diperlukan untuk mengetahui faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi sumber daya budaya tersebut bila dikelola, sehingga faktor luar yang bersifat merusak dapat dicegah atau diantisipasi sebelumnya. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul Membangun Kesadaran Masyarakat tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya. Kegiatan penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau pada tanggal 24 Januari 2019. Dalam penyuluhan ini, saya menyampaikan bahwa kebudayaan mengisi dan menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal tersebut jarang disadari oleh manusia itu sendiri. Hal tersebut merupakan penjelasan singkat bahwa walaupun kebudayaan merupakan atribut manusia, akan tetapi
tidak mungkin seseorang mengetahui dan meyakini seluruh unsur kebudayaannya. Betapa sulitnya bagi individu untuk menguasai seluruh unsur kebudayaan yang didukung oleh masyarakat, sehingga seolah-olah kebudayaan dapat dipelajari secara terpisah dari manusia yang menjadi pendukungnya. Maju mundur atau pasang surutnya kebudayaan sepanjang sejarah kemanusiaan secara mendasar ditentukan oleh bagaimana kebudayaan itu dijadikan sebagai kerangka acuan oleh sebuah masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul Pentingnya Kesadaran Kerja dalam Unsur-unsur Masyarakat Desa. Kegiatan penyuluhan ini saya lakukan di Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat pada tanggal 22 Juni 2019. Dalam penyuluhan ini, saya menyampaikan berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap, mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk itu, perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap, mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bekerja. Pada dasarnya, bahwa partisipasi ini tidak dapat dipaksakan, melainkan didasarkan oleh kesadarannya dan disesuaikan dengan kemampuannya, serta tergantung kepada profesinya masing-masing. Memang, pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi dengan alasan yang bermacam-macam. Demikianlah Bapak Ibu mengenai paparan saya pada video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.